Fakta pahit jadi konten kreator ya. Ini nggak banyak orang omongin teman-teman, fakta pahit jadi konten kreator ya. Yang dilihat-lihat ya, konten kreator selalu banyak duitnya ya. Followers di mana-mana, followers banyak, orang yang terkenal. Padahal nggak semudah itu teman-temannya. Nggak semua konten kreator tuh bekerjanya seperti itu gitu. Ada yang fokusnya emangnya di edukasi, ya fokus itu value banget, jadi kontennya ya, pembawaannya, nggak mikirin followersnya. Ada juga yang di entertainment ya, dia tuh kayak ngelucu setiap hari ya, tampil setiap hari ya, kayak buat ada email setiap hari, menghibur followersnya, baru dia akan terkenal gitu. Jadi fakta pahitnya ini ada banyak teman-temannya. Yang pertama, itu followers kalian itu cuman angka teman-teman ya. Ketika kalian tuh terjun di dunia real life ya, mungkin aja loh ya nggak ada yang kenal sama kalian ya. Jadi jangan terjebak di kayak spotlight, kayak dunia tuh berputar di, kayak dunia itu berputar tuh di kalian sendiri. Enggak teman-temannya, orang jadi konten kreator itu banyak sekali ya, followers juga banyak sekali gitu. Mungkin ada loh ya yang kalian nggak kenal ya, orang TikTok ya itu punya 20 juta followers tapi kalian tuh nggak pernah dengar namanya ya. Itu sering terjadi teman-temannya, ketika saya sendiri pun lihat ya gitu, kayak orang ini followersnya 200.000 gitu, 500.000, tapi saya nggak pernah dengar gitu namanya. Dia tuh fokus di apa, di edukasi teman-temannya, konten kreator edukasi ya, itu nggak pernah kedengeran terlalu besar namanya. Tapi kalau konten kreator entertainment ya, misalkannya kalau misalkan konten kreator yang di bagian podcaster ya, podcast gede gitu, itu mungkin kedengeran gitu, atau artis ya itu kedengeran. Tapi kalau misalkan kalian tuh di bagian edukasi ya, di bagian motivasi, itu sangat kecil sekali teman-teman. Kalau kalian tuh mau kedengeran sama orang, mungkin bisa ya, mungkin kalau kalian tuh followers itu udah 1 juta sampai 5 juta ke atas. Tapi kalau mungkin misalkan ratusan ribu, itu masih sedikit kedengerannya teman-teman ya. Bukan berarti kalian nggak bisa terkenal, kalian juga bisa terkenal dari konten edukasi. Yang kedua ya, konten kreator itu nggak selalu punya banyak duit teman-teman ya. Ketika kalian tuh ngelihat ya, teman kalian tuh jadi konten kreator nih, wah enak amat ya lu jadi konten kreator, lu pasti banyak duitnya. Enggak juga. Konten kreator itu lebih banyak ngebuang waktunya untuk bikin konten, untuk beri manfaat ya kepada audiens ya kembali ya, untuk melayani lagi audiens yang kembali. Itu yang disebut konten kreator teman-teman ya. Konten kreator tuh selalu ngebahas tentang duit ya. Kalau misalkan konten kreator ya full ngebahas tentang duit mulu ya, duit mulu, itu akan hancur gitu reputasinya, karena dia tuh nggak ngasih value ke masyarakat, yang nggak ngasih misalkan hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu orang nggak ada yang mau follow dia teman-teman, karena dia mikirnya cuma duit 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 doang gitu. Jadi mungkin aja loh ada konten kreator yang cuma pengen naikin followersnya doang, pengen terkenal, tapi duitnya gak ada. Tapi ada juga konten kreator yang biasa-biasa aja tapi duitnya banyak teman-teman ya. Kalian tuh tinggal pilih aja kalian tuh mau jalan yang mana ya, antara entertainment ya, itu bisa kalian tuh punya followers doang tapi kalian tuh gak punya duit. Ada juga yang punya duit dari entertainment besar sekali. Tapi kalau kalian tuh pilih yang kayak jalur edukasi ini teman-teman, kalian tuh gak bakal terlalu terkenal gitu, gak terkenal yang gimana-gimana, tapi duit kalian tuh bisa banyak sekali gitu, karena banyak sekali ya produk yang bisa kalian ciptakan gitu, ataupun service yang bisa kalian ciptakan kepada audiens kalian. Ketiga, yang dikira orang lain jadi konten kreator tuh enak, gak enak sama sekali teman-teman. Kenapa? Karena konten kreator kerjanya kan benar-benar fleksibel teman-temannya, tapi di situ kadang ada hal yang gak enaknya. Kenapa? Karena konten kreator itu selalu ada ide itu 24 jam teman-teman. Ketika selalu ada ide 24 jam ya, dia itu bisa antara nulis idenya ya di notes HP-nya untuk bikin kontennya besok, atau langsung kerjain lagi teman-teman ya. Ada ide langsung kerjain, ada ide langsung kerjain, nggak bisa diem otak teman-teman. Jadi 24 jam tuh mikirnya selalu apa ya hal baru, apa ya hal baru yang bisa ditambahin ke value kontennya, apa ya hal baru yang bisa ditambahin lagi ke nilai kontennya lebih baik gitu. Selalu 24 jam itu mikirin ide hal baru ya, apa manfaat yang bisa ditambahin lagi ke kontennya, apa yang bisa diimprove lagi ke kontennya. Beda sama karyawan yang kerja kantoran teman-teman. Kalau misalkan kerja kantoran, pulang udah gitu, bisa nyelau aja gitu kalau misalkan gak ada kerjaan tambahan. Jadi konten kreator, apalagi jadi full time konten kreator ya, itu nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kalian tuh misalkan jam 8, oke, bisa misalkan kalian tuh bisa ngaso dulu aja, jam 9 kalian ngaso, jam 10 kalian mulai gitu. Udah mulai itu kalian tuh berpikir pasti sampai malam juga teman-teman ya, mikirin kerjaan kalian. Kenapa followers saya nggak naik, mungkin engagementnya turun, penjualannya kenapa turun, sales produknya. Itu yang disebut dengan konten kreator tuh enak, padahal enggak sama sekali teman-teman ya. Tapi kalau kalian jadi konten kreator ya, itu benefitnya itu banyak sekali teman-teman ya. Kalian tuh akan dapat yang namanya tuh opportunity atau kesempatan tuh sangat banyak sekali ya. Kesempatan ketemu orang yang lebih kaya daripada kalian, kesempatan ketemu orang yang lebih sukses daripada kalian, ketemu ya misalkan komunitas yang jauh, orang itu berkembang semua,
ketemu juga ladang untuk mencari duit yang lebih banyak itu dari jadi konten kreator teman-teman ya. Walaupun ada minus ya, tapi tetap ada plus ya teman-teman ya. Ibaratkan kalian tuh kayak kerja kantoran ya, walaupun kalian tuh ada plusnya, tapi kalian tuh ada minus ya teman-teman. Walaupun kalian tuh dapat gaji tetap bulanan, tapi kalian waktu itu habis untuk nuker duit lagi ya. Semua itu ada plus dan minusnya, kalian tinggal pilih aja mau jadi di bagian mana. Kalau kalian mau mix misalkan jadi pekerja sama jadi konten kreator, itu juga lebih bagus teman-teman, karena income itu dapat dua-duanya teman-teman ya. Jadi dari dunia kreatif ada, dari dunia korporat juga ada ya. Jadi kalian tuh akan lebih gendut di bagian income ya teman-teman. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini ya. Ini hanya sharing aja pengalaman saya pribadi jadi konten kreator. Yang ini saya masih full teman-teman ya, jadi konten kreator tuh full time. Dan saya juga berencana itu mau untuk melamar kerja ya, karena saya juga masih muda teman-teman ya, masih umur 19 tahun. Ya udah, saya juga coba cari experience di luar sana ya. Ya mungkin kerja di entah itu di retail ataupun di perusahaan apapun itu ya. Jadi seperti itu aja, saya sharing aja pengalaman saya di konten kreator ya selama kurang lebih 2 tahun, dan udah dapetin puluhan juta dari konten kreator. Buat teman-teman yang mau request video selanjutnya, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan silahkan untuk subscribe akun ini kalau jika konten seperti ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya.